Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Anak-anak solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini di hari Senin tanggal 1 November 2021 kita bertemu kembali di mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi pembahasan Al-Azizu, ya, Al-Aziz, yang artinya Allah Maha Perkasa. Di minggu pertemuan kemarin kita sudah sama-sama mempelajari Al-Malik, ya, Al-Malik, Allah yang Maha Merajai. Kita sekarang ganti ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Al-Malik, Allah Maha Merajai. Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Ya, Allah yang Maha Perkasa artinya adalah Allah itu tidak dapat dikalahkan oleh makhluk-makhluknya, makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya, semua tipu daya musuh-musuhnya Allah pun tidak akan dapat mengenai sasaran kepada Allah. Ya, tidak akan pernah berhasil. Segala bentuk upaya apapun untuk menjatuhkan atau untuk menghancurkan Allah itu tidak akan dapat mengenai Allah. Ya, karena Allah adalah yang mengalahkan semua musuh-musuhnya tanpa bantuan siapapun. Lalu siapa musuhnya Allah? Ya, Allah pasti punya musuh. Siapakah musuhnya Allah? Musuhnya Allah itu adalah setan dan bala tentaranya dan bala pasukannya. Ya, para setan, para iblis itu musuhnya Allah. Mungkin kalian sudah pada tahu ya, bahwa setan dan iblis ini adalah musuhnya Allah yang terdiri dari jin dan manusia. Ya, jadi tidak hanya jin, manusia pun ada yang wujudnya manusia tapi hatinya seperti setan, hatinya buruk, ya, seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka antal azizul hakim. Ya, sungguh engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Baqarah. Ya, jadi Allah Maha Perkasa ini adalah Allah yang akan selalu menang melawan semua musuh-musuhnya. Sekali lagi Pak Novel beritahu bahwa makna dari Allah Maha Perkasa ini adalah Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha Tegar, ya, yang Maha segala-galanya. Allah akan selalu menang melawan semua musuh-musuhnya yang ada di alam semesta ini, ya. Kelak nanti pada hari kiamat, saat semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, akan jelas keperkasaan Allah itu ditunjukkan ketika nanti semua manusia, ketika semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, maka di situ kekuasaan Allah akan sangat jelas terlihat. Ya, semua akan tunduk atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna Al-Aziz ini, dalam kehidupan sehari-hari kita harus punya sikap yang tegar, kita harus punya sikap yang tangguh, yang kokoh, yang kuat dalam menghadapi semua persoalan-persoalan yang ada di dunia. Ya, kita harus sabar, kita harus ikhlas dalam melakukan sesuatu apapun, dalam melewati semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus yakin bahwa setiap kesulitan, bahwa setiap masalah, bahwa setiap ujian apapun itu pasti akan ada solusi dan jalan keluarnya. Setiap ada kesulitan, maka akan Allah berikan kemudahan. Karena Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi kalau anak-anak semua diberikan ujian, bukan bentuk ujian soal di sekolah ya, contohnya ujian dalam hidup, kesusahan dalam hidup, ya, itu tandanya karena Allah sayang, Allah ingin menguji hamba-hambanya seberapa besar kesabarannya, seberapa kuat dalam melewati semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi kita harus tegar menghadapi cobaan maupun itu dalam menuntut ilmu,
Ya, cobaan dalam menuntut ilmu apa contohnya? Seperti malas belajar, seperti sakit, seperti kita seharusnya sehat tapi malah izin sakit, sama aja itu bohong. Ya, banyak sekali cobaan-cobaan kita sebagai pelajar dalam menuntut ilmu itu cobaannya banyak. Ya, contohnya rasa malas. Jadi yang bisa melawan rasa malas adalah diri kalian sendiri, bukan siapa-siapa. Kalau misalkan malas berarti temannya setan. Ya, setan berarti musuhnya Allah. Siapa coba yang mau jadi musuhnya Allah? Pasti nggak mau. Nah, jadi kita harus rajin dalam belajar, ya. Itu salah satu sifat kita dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita praktekkan, yang harus kita realisasikan, yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rajin belajar. Kita harus kuat melawan semua cobaan-cobaan ketika kita menuntut ilmu. Oke? Nah, begitu juga kita harus tegar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke? Yang pertama tadi, dalam kehidupan sehari-hari kita harus tegar dalam menghadapi cobaan ketika menuntut ilmu. Contohnya melawan rasa malas, ya, menjaga kesehatan. Kalau nanti sakit itu kan ujian dari Allah, jadi kita harus lawan, kita harus sehat supaya kita belajarnya enak. Ya, yang kedua kita harus tegar, kita harus rajin beribadah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi semua larangan-larangan Allah. Kita harus kuat itu. Ketika ada orang yang menghasut kita kepada keburukan, kita harus tahan, kita harus tegar, kita harus kuat. Gimana caranya? Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah, tapi kita harus melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Diingatkan sekali lagi bahwa Asmaul Husna Al-Aziz ini, Al-Aziz itu artinya adalah Allah yang Maha Perkasa. Oke, terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Pak Noval akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.